Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan hari ini untuk mengkaji mata pelajaran ilmu ma'ani. Namun sebelumnya mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita kaji nanti betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah ala hadiniyah wala kunitin salihah tawassulan wa tabarukan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ashabi wa azwajihi wa dzurriyyati wa la jami'a akhwan sallallahu alaihi wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikati lil muqarrabin khususan hadrati muassisi hadhil madrasah wa ila hadrati muallifi hadzal kitab Asy Abdurrahman Al-Hadari wa usulihi mafuri minallahi wa lidarajatim fil jannah wa yanfa'una min barakatim makramatim asrarim anwarihim wa ulumin fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu bisalbi awil ijabi isnaduhum wa qasdu dzil khitabi ifadatu sami'i nafsal hukmi au kauna mukhbirin bihi dha ilmi fa awwalun faidatun wasani lazimuha inda zawil adhani wa rubbama ujriya majrul jahili mukhadabun in kana ghaira amilin ka qaulina li'alimin dhi ghaflatin az-zikru miftahun li babil hadrati fayambagi intisari dil ikhbari alal mufidi khasyatal iksari. Teman-teman kelas 9 yang saya cintai, kemarin kita sudah membahas dan mengkaji tentang isnad khobari. Isnad khobari di situ dijelaskan bahwasanya menghukumi dengan salab atau ijad bisalbi awil ijadi, yaitu menggunakan kalam manfi atau kalam musbat, itu namanya isnad khobari. Dan tujuannya itu memberikan faedah kepada pendengar akan sesuatu hukum atau memberitahu kepada pendengar bahwasanya yang berbicara itu sudah mengetahui. Itu diantara tujuan dari khitab atau sebuah ungkapan, sebuah ucapan. Jadi ketika orang itu menyampaikan sebuah kabar,
Itu kemungkinannya yang pertama yang diberi kabar itu memang belum tahu tentang kabar tersebut. Nah, kalau belum tahu tentang kabar tersebut, maka itu termasuk faidatul khobar. Faedah dari sebuah berita disampaikan. Nah, kalau yang diberitahu atau yang diberi kabar itu dia sudah tahu, tapi dia tetap yang berbicara itu tetap menyampaikan kabar tersebut, itu tujuannya bukan memberitahu tapi ingin menyampaikan kepada orang yang diajak bicara, biar orang yang diajak bicara itu tahu bahwasanya yang berbicara ini juga orang yang sudah tahu. Dan itu disebut lazimul khobar. Jadi faidatul khobar, ketika faidatul khobar itu sudah otomatis lazimatul khobar. Otomatis yang menyampaikan berita itu mestinya sudah tahu. Tapi ini kita lanjutkan pada nadam berikutnya, warubbama ujriya majral jahili mukhatabun ingkana ghaira amilin. Warubbama ujriya lan terkadang dan lakokake. Warubbama ujriya lan terkadang dan lakokake majral jahili ing dalem nggon lumakune wong kang ora ngerti. Ing nggon lumakune wong kang ora ngerti. Mukhatabun sapa mukhatab ingkana lamun ana sapa mukhatab ghaira amilin iku wong kang ora nglakoni utawa wong kang ora ngamalno ilmune. Ingkana lamun ana sapa mukhatab ghaira amilin iku ora wong kang ngamalno ilmune. Jadi dan kadang-kadang diperlakukan seperti orang bodoh, yaitu mukhatab yang mengerti jika ia tidak mengamalkannya. Jadi mestinya kalau faedah yang pertama yaitu faedatul khobar, itu yang diajak bicara itu mestinya sudah tahu tentang inti atau zatnya kabar berita tersebut. Tapi berhubung orang yang diajak bicara itu dia sebenarnya tahu, dia sudah tahu, tapi ya karena dari perlakuannya, dari tindak lakunya, dilihat dari indikasi gerak-geriknya, tindak lakunya itu seperti orang yang tidak tahu. Jadi al-jahil itu maknanya mestinya ya orang bodoh. Nah, tapi diperhalus orang yang tidak tahu. Ya, seorang yang tidak tahu ya orang bodoh. Jadi semua itu punya potensi menjadi orang yang bodoh. Jadi salah kalau ada ungkapan nggak ada orang yang bodoh, nah, itu salah. Jadi setiap orang cerdas pun, orang pintar pun, profesor pun itu pasti punya sifat jahil. Dia tidak tahu. Dia mungkin pandai dalam satu hal, tapi di hal yang lain dia tidak tahu. Nah, ini sifat bodoh itu harus kita akui. Jadi orangnya sudah tahu, tapi ya karena mungkin dia bukannya lalai, dia sudah tahu, cuma dari gerak-geriknya menunjukkan kalau dia tidak tahu. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kaqaulina li alimin di ghaflatin adzikru miftahun li babil hadrati. Kaqaulina kaya ucapan kita. Kaqaulina kaya ucapan kita li alimin maring wong kang alim.
di ghaflatin kang duweni lali marang pangeran. Di ghaflatin kang duweni lali marang pangeran. Ucapan kita napa? Adzikru miftahun libabil hadrati. Adzikru utawi dzikir miftahun. Miftahun niku kunci. Libabil hadrati. Kedue lawange pengayomane Gusti Allah. Libabil hadrati kedue lawange pengayomane Gusti Allah. Jadi orang alim niku kan mestinya sudah tahu kalau adzikru miftahun libabil hadrati. Dzikir itu kunci menuju kepada pintu kehadirat Allah. Tapi orang alim ini karena mungkin setelah sholat itu tidak pernah berzikir. Terus ada bapak itu sering lupa, tidak pernah mengucapkan dzikir. Akhirnya kita berlakukan orang alim itu seperti orang bodoh. Jadi perlakuan kita terhadap orang alim kita perlakukan seperti orang bodoh. Itu memang sudah semestinya. Kenapa? Li'anna man lam ya mal bi ilmihi huwa wal jahil sawaun. Karena orang yang tidak mengamalkan ilmunya dengan orang bodoh itu sama. Jadi sama. Meskipun dia pintar, meskipun dia alim, tapi kalau tidak mau mengamalkan ilmunya, dia dibanding dengan orang yang bodoh ya sama saja. Nah, itu sebuah kemungkinan yang terjadi itu ketika orang itu menyampaikan sebuah berita terhadap orang yang sudah tahu, tapi dengan menggunakan bahasa seperti orang yang tidak tahu. Nah, itu. Nah, terus bagaimana? Bagaimana cara kita itu berbicara dengan orang lain? Jadi di awal itu kan sudah disampaikan bahwasanya menyampaikan sebuah berita itu harus dengan cara yang sesuai dengan muktadul hal atau dengan situasi dan kondisi. Situasi atau keadaan lingkungan itu menuntut kita untuk menyampaikan dengan kalimat yang bagaimana. Itu situasi. Kondisi orang yang kita ajak bicara itu bagaimana, itu juga mempengaruhi tentang bentuk kalimat yang harus kita sampaikan. Nah, metode atau tata cara kita berbicara dengan orang lain itu disampaikan dalam nadham berikutnya. Fayam bagi tisarudil ikhbari alal mufidi khasyatal iksari fayukhbirul khali bila tauqidin malam yakun fil hukmi da tartidin fahasanun wa mungkirul akhbari hatmun lahu bihasabil ingkari. Fayam bagi mongko sayokjo. Payam bagi mongko sayokjo iktisarudil ikhbari opo ngalap cukupe wong kang aweh khobar. Iktisarudil ikhbari opo ngalap cukupe utawa ngalap ringkese wong kang aweh khobar. Wong kang aweh khobar niku nggih mutakalim. Iktisarudil ikhbari opo ngalap ringkese wong kang aweh khobar alal mufidi ing atase bentuk khobar kang maedai. Alal mufidi ing atase bentuk khobar kang maedai khosyatal iksari krana khawatir ngekeh-ngekehno kalimat. Khosyatal iksari krana khawatir ngekeh-ngekehno kalimat. Fayukhbiru
Fayukhbiru mongko awe habar sapa wong al-khaliya ing wong kang kosong atine. Fayukhbiru mongko awe habar sapa dil ikhbar. Dil ikhbar ki mutakalim mau. Fayukhbiru mongko awe khabar sapa dil ikhbar al-khaliya ing wong kang kosong atine bila taukidin kelawan tanpa taukid. Bila taukidin kelawan tanpa taukid. Malam yakun ing dalem selagine ora ana. Malam yakun ing dalem selagine ora ana sapa al-khali. Malam yakun ing dalem selagine ora ana sapa al-khali fil hukmi ing dalem hukum. Fil hukmi ing dalem hukum datar didin iku wong kang mamang. Datar didin iku wong kang mamang. Fasanun mongko utawi taukid iku bagus. Fasanun mongko utawi taukid iku bagus. Wa mungkirul ikhbari. Wa mungkirul ikhbari utawi wong kang ingkar habar. Wa mungkirul ikhbari utawi wong kang ingkar habar hatmun iku wajib. Hatmun niku wajib lahu kedue mungkirul akhbar. Hatmun niku wajib lahu kedue mungkirul akhbar bihasabil ingkari kelawan milang-milang ingkare. Bihasabil ingkari kelawan milang-milang ingkare. Di cara menyampaikan berita, pembawa berita sebaiknya menyampaikan kabar dengan bentuk kalimat yang ringkas agar tidak terlalu banyak kata-kata. Jadi kalau memang kondisi serta situasi menuntut untuk menyampaikan dengan bahasa yang simpel, ya kita sampaikan secara simpel. Jangan diperpanjang. Jadi tidak usah atau tidak perlu diperpanjang. Karena dengan memperpanjang itu justru malah bisa menjadikan apa? Bisa menjadikan yang diajak bicara itu merasa bosan. Contohnya bisa merasa bosan atau malah justru tambah bingung. Jadi kalau kita cukup dengan kalimat yang simpel, ya kita sampaikan secara simpel. Kalau butuh penguatan, maka kita tambahi dengan kalimat penguat. Demikian seterusnya. Nah, untuk menyampaikan berita itu ada beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan. Tingkatannya itu tingkatan Khalid Dihni, terus ada yang tingkatan datar didin, orang yang ragu-ragu. Ada yang tingkatan ingkar. Jadi ada yang ingkar, ada yang ragu-ragu, ada yang memang sama sekali tidak punya artinya kosong ya. Bagi mutakalim menyampaikan berita kepada Khalid ini, orang yang tidak menunjukkan tanda-tanda ragu, itu dengan tanpa taukid, tidak usah pakai taukid. Selama Khalid ini tidak mempunyai rasa ragu-ragu tentang hukum yang disampaikan. Adapun bagi yang mengingkari berita, maka wajib memakai taukid dengan memperhitungkan keingkarannya. Jadi kalau ragu-ragu maka fahasanun. Jadi hukumnya ya, hukum menggunakan taukid. Taukid itu kalimat penguat agar orang itu bisa yakin. Itu hukum yang pertama itu wajib ketika yang diajak bicara menunjukkan ingkar. Hukum yang kedua itu sebaiknya dikasih taukid. Misal tidak dikasih taukid ya enggak apa-apa. Tapi sebaiknya yang paling baik adalah dikasih taukid. Yaitu ketika yang diajak bicara itu orangnya ragu-ragu.
Jadi keraguan itu muncul kan ketika mungkin dia sudah punya informasi A, terus kita menyampaikan dengan informasi yang B, padahal inti beritanya sama. Maka mungkin kita harus menguatkan kalimat berita itu agar apa? Agar yang diajak bicara itu yakin dengan yang kita sampaikan. Sekarang itu kan banyak ya, ada yang berita yang seliwer-seliwer di broadcast WA maupun di media sosial lain, itu ada yang sesuai dengan fakta, ada yang tidak sesuai dengan fakta. Ketika kita mau menyampaikan sebuah fakta berita terhadap orang yang awalnya memang nggak pernah dengar apa-apa, ya cukup kita sampaikan dengan kalimat yang ringkas. Dengan kalimat yang ringkas juga cukup. Kalau yang diajak bicara itu kok ragu karena sebelumnya mungkin dia sudah punya informasi yang lain dan kita menyampaikan dengan berita yang lain dengan yang dia terima, ya kita sebaiknya pakai tauhid. Jadi contohnya kita mau menyampaikan kalau Zaid itu orang yang alim. Kita mau menyampaikan kepada orang yang kita ajak bicara bahwasanya Zaid itu alim. Ketika yang kita ajak bicara itu orang yang khalid dhihni atau orang yang tidak menunjukkan tanda-tanda ragu, ya kita sampaikan apa adanya. Zaidun alimun. Zaid orang alim. Dah itu cukup. Tidak perlu kita kasih tahu inna Zaidan alimun. Sungguh Zaid itu alim. Karena kadang justru hal-hal yang tidak butuh tauhid tapi sering orang itu menyampaikan dengan tanda tauhid, itu malah justru orang bisa ragu. Sidik-sidik sumpah, simi-simi wallahi, demi Allah kiting. Nah, itu orang itu malah justru ragu. Kita sampaikan simple, standar apa adanya. Zaidun alimun. Ketika yang diajak bicara orang yang ragu, kita tambahi inna Zaidan alimun. Sungguh Zaid itu orang alim. Beda lagi kalau kita bertemu dengan orang yang ingkar. Walah Zaid kok alim, ora percaya aku. Terus kita mau menyampaikan berita itu, bisa kita tambahi dengan tauhid. Wallahi demi Allah, wallahi inna Zaidan la alimun. Sungguh Zaid itu orang alim. Jadi itu maka demikian yang saya sampaikan juga tidak nggak harus saya panjang lebarkan karena saya yakin kalian itu termasuk golongan orang yang khalid dhihni, bukan orang yang jahil, bukan orang yang ingkar. Cukup dengan kalimat yang simpel, yang ringkas. Semoga bisa panjenengan terima. Terima kasih. Kami sampaikan kepada host, saya kembalikan silakan. Ya, demikian